wabarakatuh. Saya Dr. Didi Fadila yang akan memberikan bimbingan tentang bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru pada orang-orang yang mengalami gangguan saluran nafas atau henti jantung yang kadang-kadang kita temukan dimanapun tempat, bisa di pasar, bisa di mall, bisa di tempat-tempat keramaian. Maka sebagai orang yang pernah atau belum dididik, kita harus bisa menolong seseorang supaya henti jantung atau henti napas ini dapat kita selamatkan. Karena kalau tidak kita lakukan bantuan hidup dasar dalam waktu 4-10 detik, maka oksigenasi ke otak akan berkurang yang akan menyebabkan kematian. Jadi pada siang ini saya akan memperagakan bagaimana penolong orang yang mengalami gangguan henti nafas atau henti jantung, atau dalam istilahnya adalah bantuan hidup dasar pada manusia. Yang pertama, pada orang-orang yang mengalami trauma, yang perlu diperhatikan oleh penolong adalah, yang pertama adalah aman diri, yang kedua aman pasien, dan aman lingkungan. Dan agak berbeda pada saat pandemi ini dengan bukan saat pandemi, karena pada saat pandemi ini kita tidak tahu apakah orang yang kita tolong itu terpapar atau tidak. Tapi pada prinsipnya adalah hampir sama. Yang membedakan adalah untuk penolong itu harus aman diri. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, pada saat menolong kita juga harus memperhatikan kondisi pasien. Jadi jangan sampai misalnya pada pasien-pasien yang tenggelam atau barangkali di tengah hutan, ya, kalau kita menolong, perhatikan dulu kondisi pasien dan perhatikan kondisi lingkungan. Jadi jangan sembarang menolong sementara akan membuat gangguan baik kepada penolong maupun pasien. Oke, yang pertama, pada saat ada pasien yang terjatuh, pingsan, maka kita yang sudah pernah dilatih harus membantu pasien-pasien yang mengalami gangguan. Yang pertama, kalau keadaannya memungkinkan, atau kita sendiri atau kita berdua, yang pertama sebagai orang yang barangkali tidak dikenal, kita pertama harus memperkenalkan diri. Misalnya seperti ini, maaf Pak, Ibu, nama saya ini, boleh saya membantu pasien ini, misalnya, atau boleh membantu orang ini. Nah, izin dulu pada, atau kalau ditemukan ada orang yang lebih, yang kita ketahui lebih baik dari kita persilakan orangnya. Tapi kalau memang tidak ada orang lain yang akan membantu, maka kita yang harus membantu orang yang pingsan ini. Sebagai penolong, kita harus mengenal tanda-tanda henti nafas atau henti jantung. Yang pertama, kita lihat pasiennya, apakah pasien ini bernapas atau gerak atau tidak, dengan cara menepuk pasien. Misalnya, kalau tidak ada respon dari orang yang kita tolong, kita lihat apakah pasien ini bernapas atau tidak dengan cara melihat dan merasakan. Jadi kita
kita lihat dadanya dengan merasakan melalui telinga atau pipi kita ada pernapasan atau tidak. Jadi kalau kita lihat dadanya bergerak atau tidak, maka pasien ini tidak bernapas. Atau kita melihat ada denyut nadinya teraba atau tidak dengan cara meraba arteri karotis di sebelah lateral dari 3 jari di leher. Perabaan ini tidak boleh lama, paling tidak antara 5-10 detik. Apabila tidak ada nadi, maka kita lakukan bantuan kompresi dinding dada. Tetapi kalau misalnya ada orang lain atau kita berdua, maka dilakukan berdua. Tapi kalau tidak ada orang lain, kita harus berteriak dulu. Jadi kita hidupkan dulu sistem minta bantuan kepada orang lain. Misalnya kita teriak, Pak, tolong Pak, ada orang pingsan. Kalau tidak ada orang yang datang, maka kita mau tidak mau kita harus melakukan sendiri. Jadi setelah kita lakukan, kita kenal bahwa pasien ini tidak sadar, henti nafas atau jantung, kita akan lakukan menolong dengan cara kompresi dinding dada. Kita berdiri sejajar vertikal dengan pasien. Jadi pasien diletakkan terlentang dengan dasar yang keras. Kemudian kita berdiri tegak lurus searah dengan daerah sekitar payudara, atau kalau istilahnya di pose 4 dan 5. Letakkan pasien pada posisi dengan sandaran yang keras. Kemudian penolong berdiri 45 derajat dengan pasien. Kemudian genggam tangan di atas antara iga 4 dengan 5, ya, di arah jantung. Kemudian tekan, genggam tangan, dan posisi adalah tegak lurus 90 derajat. Kemudian dilakukan kompresi dinding dada sebanyak 30, ya, dengan posisi tegak lurus. Nah, prinsipnya adalah bahwa ini dilakukan secara cepat antara 100 sampai 120 menit. Kemudian kedalamannya 5 sampai 6 cm. Kemudian berikan kesempatan dada untuk kembali ke semula dan tidak ada jeda atau ada interupsi gitu. Jadi kita mulai. Nah, tekanan ini adalah dengan tekan badan. Dihitung sampai 30. 3 sampai 30. Kemudian kalau penolong hanya 1, maka langsung dilakukan bantuan nafas. Pada era pandemi ini, karena kita tidak tahu apakah orang yang kita tolong ini terpapar atau tidak, maka kita juga harus hati-hati, harus menggunakan alat, ya. Kecuali kalau memang di luar pandemi, maka kita langsung melakukan bantuan nafas banyak 2 kali. Bila hanya ada 1 penolong, kadang-kadang kita tidak melakukan bantuan nafas, tapi cukup kompresi. Dan kalau diperlukan, kita harus melakukan bantuan nafas dengan kecil chin-lift. Jadi ditarik, kemudian di dagunya direngkangkan, kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak. Apabila tidak ada sumbatan, kita lakukan bantuan nafas dengan cara memberikan nafas bantuan sebanyak 2 kali. Jadi hidungnya ditutup, ini kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita hembuskan di mulut orang yang kita tolong. Itu kalau memang keadaan memang aman. Tapi kalau ada bantuan dari yang lain atau ada alat, maka kita menggunakan alat.
Misalnya ini, oke. Nah, kita pakai alat ya, supaya kita aman. Ini kalau alatnya tersedia. Kalau tidak ada tersedia maka cukup melakukan kompresi saja. Ya, ini dilakukan sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian setelah 2 kali kita lakukan kompresi lagi sebanyak 5 kali. Nah, kapan ini dihentikan? Ya. Apabila misalnya pasien-pasien Islam sudah beberapa kali, 2 kali siklus tidak sadar, kita cek lagi apakah pasien memang sudah meninggal atau belum, sambil menunggu bantuan datang. Ya, bantuan didasari kita berhentikan apabila yang pertama penolongnya sudah kelelahan. Yang kedua, apabila kita lihat sudah ada tanda-tanda kematian, misalnya ada lebam mayat, ya, ada kebiru-biruan, kemudian ada penolong yang datang. Karena bantuan ini kita serahkan ke penolong. Sebetulnya kalau ingin secara cepat untuk menilai pasien ini henti jantung dan henti nafas, kita bisa sekaligus dalam satu momen. Misalnya seperti ini, kita letakkan jari di sini sambil melihat dinding dada dan merasakan apakah ada hembusan atau nafas. Jadi nadi ini kita raba nadinya, kemudian mata kita melihat dinding dada, kemudian dari pipi kita rasakan ada hembusan nafas atau tidak. Jadi ini sebenarnya satu langkah untuk mempercepat. Jadi dalam satu momen melakukan pengenalan apakah orang ini henti nafas atau henti jantung. Nah, kalau misalnya tidak teraba, kemudian dinding dada tidak ada kita rasakan, artinya pasien dalam situasi henti jantung dan henti nafas. Dan kita langsung lakukan bantuan hidup dasar, yaitu yang pertama kompresi dinding dada. Jadi waktunya tidak terlalu lama dengan satu momen. Jadi, tapi harus sudah terlatih. Jadi kita raba nadinya sambil melihat. Jadi misalnya nadi tidak teraba, tidak ada napas, langsung kita bergerak untuk melakukan kompresi dinding dada. Ya, kompresi dinding dada prinsipnya adalah bahwa siklus cepat, jadi antara 100 sampai 120 kali per menit, kemudian dalamannya 5-6 cm, kemudian berikan kesempatan dada untuk kembali ke permukaan atau recoil, dan tidak ada interupsi antara tindakan ini. Ya. Kemudian posisi tangan, ya harus tegak lurus. Kemudian dilakukan sebanyak 30 kali tekanan, kemudian dilakukan bantuan napas. Nah, napas bisa sekarang karena ini musimnya pandemi, ya jadi kita pakai alat. Tapi kalau kita di luar pandemi ini, kita bisa lakukan dengan langsung melakukan bantuan napas, ya, dengan head chin lift, ya. Jadi kita pegang dagunya, kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak. Kalau ada sumbatan, maka kita akan ambil dulu dengan jari. Apabila tidak ada, kita langsung lakukan bantuan nafas. Jadi kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita buka, kemudian kita hembuskan. Seperti itu. Dilakukan banyak 6 siklus. Demikianlah yang bisa saya berikan tentang bantuan hidup dasar pada orang-orang yang perlu kita bantu, dan mudah-mudahan latihan yang singkat ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.